Halo teman-teman semua, ini adalah part kedua trip report naik bus Gunung Harta Transport Solution dari Jember menuju ke Bogor. Ceritanya aku lagi ngebandingin nih, mumpung moda transportasi sebelah lagi buka layanan direct dari Jakarta ke Jember tanpa transit. Berangkatnya aku dari Jakarta menuju ke Jember naik kereta api Pandalungan, dan baliknya aku naik bus terbaru yang ada di lintasan Jakarta Jember. Dengan tarif yang hampir mirip, kira-kira worth it mana ya antara kereta api dan bus sleeper kayak gini? Temukan jawabannya di part kedua trip report bus GATS dari Jember ke Bogor ini. Ini sekarang jam 14.47, kita udah lepas dari Lumajang kota sana. Sekarang kita ngelewatin daerah Kelakah nih teman-teman, jalur yang enak banget buat ser gitu, karena jalannya luas. Tapi habis ini kita akan ngelewatin jalur yang rawan macet di daerah arah Ranuyoso sampai Leces sana, karena ada penyempitan jalan dan ada pasar gitu loh ya kan, baru aja bilang kalau rawan macet udah persiapan macet lagi nih teman-teman. Ya tapi moga-moga nggak terlalu panjang lah. Ini barusan aku cek di maps, nggak terlalu panjang kok macetnya nih, cuman sampai pasar Kelakah aja. Nah, di pasar ini sebelah kiri itu ada stasiun Kelakah. Stasiunnya orang-orang Lumajang, cuman agak jauh dari kota sih, ini di utara. Deket banget sih teman-teman, di Weselnya di situ, stasiun di sini, jalannya di sini. Nah, jadi kalau teman-teman naik kereta api pengen turun di Lumajang, paling deket ya turunnya di Kelakah ini. Cuman kemarin aku pas naik kereta api Pandalungan, dia malah nggak berhenti Kelakah loh. Dia berhentinya setelah Probolinggo langsung lompat ke Tanggul. Emang kereta agak aneh itu. Nah, ini jalan udah mulai lancar lagi di daerah Kelakah. Aku nggak tahu di sini ada agennya nggak ya? Harusnya ada teman-teman. Kita udah ngelewatin penyempitan jalan nih dari 4 lajur ke 2 lajur. Biasanya di sini tuh ada penumpukan kendaraan teman-teman, sampai panjang gitu, tapi semoga enggak sih ini. Aku baru ingat ada fasilitas yang bisa dibilang hidden gem teman-teman, karena posisinya tuh, lokasinya untuk menjangkau fasilitasnya itu agak tricky, yaitu di bawah kursi ini ada fasilitas kursi pijat. Ya nggak pijat-pijat ya amat ya, cuman getar aja, cuman ya lumayan untuk meredakan. Misalkan teman-teman naik bis ini habis pegel-pegel, habis kerja terus langsung naik bis ini, lumayan meredakan di bagian punggung sampai paha ke bawah gini teman-teman. Lumayan sih, lumayan. Nah, ini merupakan salah satu titik macet juga, cuman hari ini alhamdulillah lancar. Infonya sih kalau malam ataupun subuh itu pasar ini tuh ramai banget teman-teman. Kalau orang yang belanja tuh parkirnya sampai ke tengah-tengah jalan gitu, membuat lalu lintas agak sedikit terhambat. 15.12 kita udah melewati perbatasan antara Lumajang dengan Probolinggo. Ini sekarang kita meninggalkan Kabupaten Lumajang dan akan masuk di Kabupaten Probolinggo.
ini ada sinyal masuk. Di sebelah sana ada stasiun Malasan, stasiun kecil sih, nggak ada yang berhenti, cuman buat persilangan aja. Di Malasan itu masuk Probolinggo deh. Nah, light race-nya ini multifungsi teman-teman. Ini bisa dimaju mundurin, misalkan bawa anak kecil gitu kan, kakinya nggak nyampe, bisa kita mundurin gini. Tuh, enak kan. Bingung mau naruh sepatu di mana atau naruh barang-barang di mana, tinggal buka aja. Nah, ini ada tempat untuk naruh sepatu, dan di bawah sendiri juga ada footrest nih. Sejauh ini yang aku temuin minusnya di seat depan ini yaitu kita kalau misalkan mau ngecas HP itu di mana coba? Di sini nggak ada, lalu di atas ini nggak ada, di sini juga nggak ada teman-teman. Kita mau ngecas bingung nih, dan nggak disediain colokan listrik ini untuk PC ini, atau colokan listrik, charger port USB gitu loh, nggak ada untuk yang seat depan. Sama tulisan GTS ini teman-teman. Kemarin aku pas launching itu ngobrol ke manajemennya, ngasih tahu tulisan GTS ini cukup mengganggu pandangan sih menurut. Katanya mau ditaruh ke bawah, mungkin lupa mungkin teman-teman. Tulisan GTS ini kan ditaruh ke bawah biar pandangan penumpang itu lebih leluasa gitu. Soalnya untuk rumahnya ini, rumahnya Avot ini juga udah gede banget nih. Selebihnya itu aja sih. Ini mungkin bisa dimatiin lover AC-nya, jadi cuman menggunakan lover AC ini dan ini aja. Yang ini bisa diganti sama port USB gitu teman-teman. Ini kayaknya bubaran karyawan pabrik deh di daerah Leces. Udah rame nih teman-teman. Jam berapa sih? 3:30. Iya deh, iya kayaknya 15:41 akhirnya kita masuk tol. Jadi dari Jember jam 1 nyampe sini jam 15:41, berarti 2 jam 40 menit. Lumayan, karena berhenti-berhenti juga, dan bis ini kan tinggi, terus ranting-ranting di sekitaran lintas Jember sampai ke gerbang tol ini juga agak menjorok gitu ke mana, ke tengah-tengah jalan, jadinya bisnya harus agak nengah-nengah gitu teman-teman. Nah, bis ini langsung ke tol langsung sampai ke Mojokerto, tapi nggak tahu kalau ada penumpang di sekitaran kayak exit tol Grati, Pasuruan itu bisa diambil, atau di kantornya yang di Medaeng sana kalau ada penumpang juga bakal diambil teman-teman. Ini dari tadi aku lihat banyak banget bis wisata ya. Nah, ini Suburjaya, tadi juga ada BR Queen juga. Ini mungkin banyak bis wisata yang masuk ke Bali nih teman-teman. Soalnya kan gerbang tol ujung kan ada di sini, di Leces ini. Dari arah misalkan dari Jogja, dari arah Surabaya apa atau gimana gitu, ngetol dulu sampai sini dan lanjut jalur Pantura mulai dari Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi dan nyebrang. Ini masih kosong tolnya sini. Ini tolnya terakhir sampai di Gending nih teman-teman. Tol ini sampai Gending. Nah, tol Trans Jawa ini rencananya juga akan diperpanjang sampai ke Banyuwangi. Cuman masih sampai pembangunannya masih sampai Gending, dan jalurnya itu, jalan tolnya itu kalau aku kemarin sempat baca dia itu lewatnya Situbondo teman-teman. Membalap terus nih, kayaknya nih drivernya temennya nih. Probolinggo Barat, kalau mau ke Gunung Bromo lewatnya sih. Loh, dia juga exit juga berarti. Oh, exit juga ternyata.
janjian di exit tol. Iya, biasanya kalau agen-agen gitu paham kok dianterin di exit tol gitu, nggak biar nggak keluar gitu loh, makan waktu kalau keluar kejauhan. Sekarang jalan sempit. Iya. Kan ditaruh di situ kok. Kalau misalkan kita ke kiri ke arah Probolinggo kota, kalau ke kanan ke arah Sukapura sampai ke Bromo. Berarti di sini dia. Oh itu penumpangnya di situ tuh, naik di situ. Dia putar di exit tol. Balik lagi mas. Oh gih. Kalau nggak HP balik kok. Mana di bawah? Di bawah di sleeper saya. Bus sudah masuk tol lagi, dan tadi ketika berangkat aku lupa mau nge-review teman-teman. Penumpang akan dapat satu fasilitas snack. Ini snack yang atas sama yang bawah sama aja deh kayaknya. Soalnya aku tadi lihat pembagian snacknya di atas juga ini teman-teman. Nah mari kita buka isinya apa ya. Setelah aku buka, isinya ada roti croissant, lalu ada kopi botol, 4 permen Fox, dan air mineral cap GHTS Amidis yang kerjasama sama Gunung Harta. Ini kita exit di Grati teman-teman, exit lagi untuk mengambil penumpang. Jadi kalau teman-teman pengen naik bis ini di rumahnya mungkin sekitar Pasuruan, Grati itu bisa, atau di Probolinggo bisa, tapi naiknya dari pinggir tol ya. Nggak pinggir tol, exit tol, diantar sama agennya. Oke, sekarang aku udah berada di seatku yang sebenarnya teman-teman, yaitu seat yang dinamai sama Gunung Harta ini Green Luxury, atau yang umumnya kita tahu semua yaitu kelas sleeper. Ini adalah kelas tertinggi dari PO Gunung Harta Transport Solution yang hadir melayani masyarakat untuk bepergian ke Jember maupun ke Bogor. Ini harganya kemarin aku beli 580.000, tapi kalau yang dari barat harganya kurang lebih sekitar 600.000 pas. Jadi selisih 20.000 antara barat dengan timur. Fasilitasnya apa aja? Kita akan dapat selimut seperti ini, lalu guling, bantal yang ada di belakangku sini, seat sleeper yang ini bisa direbahin secara elektrik. Kita tinggal tekan tombol di sini, nanti kita akan merebah. Misalkan teman-teman bosan rebahan nih, tinggal dipencet ini akan naik jadi kursi duduk biasanya. Tapi kalau misalkan teman-teman bosan duduk pengen rebahan, tinggal dipencet sini aja teman. Kalau dipencet warnanya hijau gini, di sini langsung ada kayak getar-getar gitu loh. Berarti ini semacam kursi pijat nih teman-teman. Di sini juga ada sediakan fasilitas charger USB yang bisa buat ngecas HP dan gadget teman-teman. Tapi nggak boleh untuk ngecas powerbank ya, karena bahaya, bisa menyebabkan konsleting kelistrikan di dalam bis ini. Lalu di sini ada cup holder, di depannya ada audio video on demand sekitar 14 inch dan basisnya Android. Misalkan kasih internet atau sinyal wifi, dia akan bisa ngeplay kayak YouTube, Netflix, ataupun browsing dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak ada sinyal internet pun di sini juga ada filmnya kok teman-teman. Ada beberapa tadi aku sempat lihat. Cuman minusnya nih, ini misalkan kita mau mendengerin audionya, misalkan pengen audio privat nggak keluar gitu kan. Ini kan audionya kan keluar kan. Kalau misalkan pengen private tuh kayaknya harusnya di sini dikasih kayak jack audio gitu loh di sini teman-teman. Jadi nggak usah harus ke sana, tinggal di sini aja dicolokin, kita bisa dengerin pakai headset gitu. Suaranya bisa keluar. Jadi misalkan terlalu kenceng gitu bisa ganggu yang sebelah. Oh iya, di sini juga disediain nih. Ini yang baru nih di GHTS double decker yang baru. Ini ada meja, misalkan mau makan, mau minum, bisa taruh sini, ataupun teman-teman bawa laptop kecil gitu kan, bisa buat kerjain di sini. Tapi nggak bisa buat ngecas ya, karena nggak ada colokan listriknya di sini. Untuk Gunung Harta Transport Solution atau GHTS itu sendiri, dia ada total, kalau aku ingat ada 10 unit double decker yang dijalankan di rute Malang Jakarta. Dia akan 2 kelas, berarti 4 armada. Lalu dijalankan di rute Jember Ciawi, 1 kelas, berarti 2 armada. Lalu Madura Poris, Sumeneb Poris, 1 crash, 2 armada ya, dan sisanya cadangan teman-teman. Itu beragam. Yang pertama GHTS 80 sama 81 itu Volvo B11R yang 430,
yang seatnya itu cuma 2 aja sleepernya. Lalu ada lagi GHTS 88, 89 itu ada 6 sleeper, jadi agak sempit dan agak kecil. Dia dijalankan di rute Malang Jakarta. Dan yang terbaru yang model kayak gini yaitu GHTS 090, 91 sampai 95. Itu modelnya kayak gini teman-teman, sleepernya ada 4. Karena sleepernya cuma 4, ini sleepernya itu longgar banget. Dengan tinggiku yang 167, kakiku nggak mentok di sini ketika aku tiduran di sini. Gokil, enak banget sih ini. Dan untuk double decker Jember Ciawi sama Madura Poris itu double deckernya udah menggunakan double decker yang terbaru semua teman-teman, yang udah Euro 5. Kelasnya ada 2, yang kelas eksekutif 22 sama kelas sleeper di bawah ini. Harganya kemarin aku beli 580.000. Teman-teman kalau ingin beli online bisa langsung akses saja di websitenya GHTS. Aku cantumin di sini, tinggal tentuin titik naik, titik turun, dan tanggal. Seat atau sleeper kayak gini, teman-teman pilih aja yang green luxury. Kalau nggak salah ada tulisan regular kan, regular itu ganti aja menjadi green luxury. Nah ada juga green platinum. Green platinum yang seat 111 untuk double decker Malang Jakarta teman-teman. Lumayan enak sih ini buat rebahan, kurang lebih sekitar ya 800 kilometeran. Harga 580, dapat snack, dapat fasilitas makan. Worth it sih mas aku teman-teman. Tol Waru, berarti ini kita ngambil penumpang di GHTS Surabaya nih teman-teman, di daerah Medaeng. Wah ini ada 27 Trans nih, 27 Trans Osor Nemesis, keren ini, single class Osor SHD cuy. Wih deh, keren-keren. 17.34 kita sekarang ada di Gunung Harta Medaeng, dekatnya terminal Bungurasi teman-teman. Nah ini untuk di sini tuh banyak yang masuk sih, karena bus dari Madura, dari Malang, dari Banyuwangi, dari Jember pada masuk sini semua kalau ada penumpang. Bisa kita lihat deh jadwal keberangkatan bus di Gunung Harta Bungurasi, di Gunung Harta Medaeng Sidoarjo, dekatnya terminal Bungurasi. Ada bis Bubulak pagi itu jam 9, lalu Bogor siang jam 2, Bandung Tangerang double decker, Bandung Trans Jawa, Bogor double decker. Bogor double decker tuh kayaknya yang start mobil Malang deh teman-teman, bus Malang. Lalu ada Tangerang sore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keberangkatan dari sini. Ini di pintu keluar terminal Bungurasi ada bis baru nih, INA Jakarta Surabaya full tol. Next time tak cobain itu, kayaknya asik juga nih. (18.28) kita udah berhenti di Mojokerto, SPBU-nya Gunung Harta sendiri nih teman-teman. Di sini penumpang dipersilakan untuk istirahat karena pengisian BBM kurang lebih waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti di sini bisa sholat, makan pentol, ataupun mau cuman sekedar buang air kecil aja. Dan apabila teman-teman rumahnya di sekitar Mojokerto, pingin beli tiket GHTS, bisa langsung menuju ke SPBU ini. Kontaknya di sini teman-teman. So, teman-teman catat di sini. Untuk keberangkatannya banyak banget karena bus dari Madura, Malang, Surabaya, bahkan Jember juga semuanya berhenti di sini. Ini yang ngepom ada 2. GHTS 91 double decker Volvo 450, dan satu lagi ini ada Mercy 2542 body SHD GHTS 046. Ini kayaknya rute dari Surabaya kayaknya nih, atau dari keberangkatan di Malang, aku kurang paham. Dan informasi buat teman-teman, untuk saat ini Gunung Harta masih menjadi pemegang rekor bis akap yang mengoperasikan sasis tronton terbanyak di Indonesia. Sekarang mempunyai 37 unit
tronton aktif yang dijalankan di berbagai rute teman-teman. Dengan 10 unit double decker, lalu 16 unit bus tipe SHD kayak gini, dan 11 unit bus tipe ultra high deck. Dan ini masih akan bertambah lagi. Infonya ada beberapa yang masih di karoseri untuk nunggu bulan Agustus nanti. Di pameran ada bodi terbaru dari salah satu karoseri terbesar yang ada di Indonesia. Tunggu aja kejutannya. Dari sini ke rumah makan Ngawi kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi. Makanya aku ganjel dengan beli pentol nih. Di sini ada pentol, ada bakso, di sana ada warung kopi. Lengkap deh misalkan kalau teman-teman berhenti di sini. Yang ada di bypass di Mojokerto nih, Jalan Mojokerto. Dan misalkan teman-teman dari arah barat nih, dari arah Jakarta atau Bandung, rumahnya sekitaran Mojokerto, nggak usah bingung-bingung kalau naik bis lain kan biasanya turunnya tuh di exit tol ya. Ini bisa turun di sini. Kalau mau nyambung, mau rumahnya misalkan di mana gitu kan, di sini tuh bis Sugeng Rahayu, bus Mira, Eka Sugeng Rahayu yang lewat bawah, dia lewat sini. Ini datang lagi GTS 087 Volvo 430. Ini kayaknya yang rute Banyuwangi deh, Banyuwangi Ciawi. Itu juga ada lagi GTS 080 Volvo 430. Dia angkatan double decker, angkatan sore dari Malang, tujuannya ke Bogor juga teman-teman. Ini teman-teman, dengerin suara mesinnya AC ya. Paling berisik di antara yang lainnya. Tapi emang harus diakui, ini AC-nya lebih dingin lagi daripada yang lainnya. Pak, pulang kemana aja? ini kayak gini. Ganti yang 450, Pak. Enak yang ini. Kenapa? Add bulunya. Tapi katanya lebih jos lagi tenaganya tuh. 1848 dipersiapkan untuk naik ke dalam bis kembali nih. Dan kayak gini teman-teman, kalau malam, suasana malam kayak gini, cuman ada 4 penumpang aja di bawah ini. Nah, untuk penumpang sleeper kita akan dapat paket. Makanannya ini aja teman-teman. Untuk makanannya ada 9 paket, bebas mau pilih yang mana nih. Ini khusus untuk penumpang yang double decker, yang sleeper. Untuk yang eksekutif kayaknya nggak dapat deh. Tadi jam 18:48 kita itu keluar dari POM menuju ke tol lagi, dan sekarang jam 19:27 udah mau menuju ke 1 jam belum masuk tol juga teman-teman. Tadi di Mojokerto ini macet luar biasa. Karena malam minggu ya, orang-orang pada keluar, jadi ya lama untuk menuju ke tolnya. Kalau normal aja sekitar 25 menitan dari gerbang tol ke pom bensin. 19:39 ini baru saja masuk tol teman-teman. Ya 1 jaman lah, 1,5 jam lagi kita akan masuk ke rumah makan Taman Sari yang ada di Ngawi. Ini sekarang jam 21.04, kita udah keluar dari tol
di Ngawi barengan sama GTS 87 dan 80 di belakang. Kita memasuki rumah makan Taman Sari untuk servis makan. Monggo yang masih istirahat atau tidur silakan bangun dulu, persiapan untuk servis makan. Sekali lagi, Gunung Harta dari Jember tujuan Ciawi, istirahat servis makan di rumah makan Taman Sari. Ini aku baru tahu kalau rumah makan Taman Sari sekarang jadi 2. Kemarin atau biasanya di situ, sekarang kayaknya diperlebar lagi di bangunan yang baru di sebelah sini, teman-teman. Pada jam ini kita barengan sama Gunung Harta, GTS 87 dan 80. Berarti 3 yang terparkir ini Volvo B11R semua ini. Cuman bedanya yang punya aku yang Euro 5, yang lainnya ini masih yang Euro 3. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke rumah makannya. Oh, beda atau sleeper, Pak? Gimana di sini? Oke, siap. Wis. Baru ya nih ruangannya? Baru ya. Udah berapa bulan? Hampir setahun lah. Setahun? Baca aku lama nggak ada ya? Iya. Makasih ya. Mau minum apa? Tadi pesannya jus mangga ada toh? Ada. Oke, jus mangga. Sama jus mangga nih Mas itu. Oke, siap. Ini ternyata. Tadi pesan apa, Pak? Digoreng. Nasi goreng. Oh, iya. Aku tadi pesen sate. Ini satenya lumayan gede, isinya ada 4 nih, teman-teman. Ada perkedel, lalu ada sambal goreng. Ini ada apa ini? Sop. Terus ini buah seger dan kerupuk. Nasinya sayangnya nggak bisa ambil sendiri ya, diambilin. Kalau ambil sendiri kayaknya kurang deh segini. Ya cuma segini doang. Itu aja sih. Jadi untuk rumah makan Taman Sari yang baru ini menyediakan ruangan untuk mungkin penumpang VIP ya. Jadi untuk double decker yang dari Malang yang berangkat sore sekitar jam 4, yang Green Luxury sama Green Platinum yang satu itu kan makannya kan milih. Jadi ditaruh di ruangan yang berbeda, teman-teman. Terus tadi aku ketika di masuk tadi juga udah disambut sama petugasnya. Pas yang sleeper langsung diarahin ke sini. Ya lumayan lah, teman-teman, pelayanannya lumayan bagus untuk bus sebesar atau sekelas Gunung Harta. Untuk yang kelas eksekutif dipisah di ruangan yang sebelah sana, jadi terpisah dengan penumpang yang double decker. Ini aku pesen sate, kita coba satenya ya. Enak banget ya. Bumbunya kerasa banget cuy. Oh gimana? Makasih ya. Tadi tuh minumannya masih belum ada. Terus ditawarin mau minum apa, aku minum jus mangga. Itu pertama kalinya aku naik bis, minumannya itu biasanya teh, kopi, jus mangga cuy. Menurutku untuk servis makan lumayan enak sih untuk sekelas Gunung Harta. Servis makannya itu berkualitas gitu loh. Cuman minusnya nasinya nggak bisa lebih banyak, cuman dikit. Gak tahu juga ya kalau misalkan kita mau nambah itu bisa apa enggak, tapi yang jelas nasinya udah dicetakin gitu loh, udah dicetakin nggak terlalu banyak. Dan kalau aku tadi kan milih nasi sate ayam,
Itu rasanya itu persis banget kayak cateringan di wedding gitu loh teman-teman. Ada sate ayam, lalu ada sopnya, terus ada berkedelnya, udah persis banget kayak kita itu lagi di pesta pernikahan gitu loh. Tapi emang enak sih, tempatnya juga bagus, tempatnya udah bersih gitu. Dan untuk Gunung Harta dipisah deh kayaknya dengan PO lain. Ini ada double decker GATS 093. Dia rutenya dari Sumenep sekitar jam 10 pagi tadi dengan tujuan ke Poris nih. Ini adalah double decker kedua yang masuk Madura setelah Lorena Karina. Buat yang tanya, ini kan Euro 5 kan. Euro 5 itu ketika tadi isi bensin tuh pakai Dexlite atau pakai yang biasa? Jawabannya yaitu bus ini masih menggunakan solar biasa, cuman untuk proses pembakarannya dia ditambahin cairan aditif yang mana dia akan mengurangi atau mereduksi dari emisi gas buangnya, sehingga gas buangnya jauh lebih bersih dan memenuhi standar Euro 5. Dan untuk prosesnya itu kalau nggak salah secara selektif catalytic reduction atau apa gitu loh, lupa aku. Untuk musolanya itu agak di ujung teman-teman. Parkirnya di sana, musolanya ada di sini. Makin malam AC-nya makin dingin. Aku akhirnya ambil jaket ya teman-teman. Asli bang, AC-nya ngejos banget. Walaupun di depan bawah tetap kerasa dinginnya. Gokil. Ini mungkin sekitar jam berapa ini sekarang? Jam 10 dia akan berangkat dari sini dan mungkin akan nyampe di Ciawi. Kayaknya udah terang deh teman-teman, karena bis ini tuh dibatasin kecepatan kurang lebih sekitar 100 km per jam. Jadi nggak bisa ngebut. Walaupun jalan lancar ya, kayaknya siang deh atau udah terang masuk Bogor. 2154 kita meninggalkan rumah makan Taman Saringawi. Sambil liatin bis-bis apa aja yang ketemu sama bis ini malam ini, aku tak bikin kopi aja nih. Di sini ada mini cafe nih. Ini ada apa ya? Kapal api, ada Lockbed Coffee, ada teh, dan gelasnya dikasih ini GHTS. Gulanya juga dipakin gini teman-teman. Lengkap sih, aman. Bus udah meninggalkan rumah makan, langsung jos menuju ke arah barat. Penurunannya mungkin sekitar Cikarang, Bekasi, Jakarta, Pasar Rebo hingga di Bogor Ciawi nih teman-teman. Nah, aku mau ngomongin perbandingan. Ini menurut opiniku pribadi teman-teman ya. Perbandingan antara naik kereta api dengan naik bus. Perbandingan dua antar moda untuk rute yang baru saja aku jalani, yaitu Jakarta ke Jember, lalu balik lagi dari Jember menuju ke arah Jakarta. Kemarin aku ketika dari Jakarta ke Jember, aku menggunakan kereta api Pandalungan, yang mana kereta itu merupakan kereta dengan rute terpanjang di Indonesia, kurang lebih sekitar 919 km. Terus baliknya aku pengen nyobain sleepernya PO Gunung Harta yang terbaru. Dua-duanya ini sama terbaru teman-teman. Keretanya ini adalah kereta terbaru, lalu ini bus adalah bus terbarunya PO Gunung Harta Transport Solution. Aku mau ngomongin dari sisi apa dulu nih ya. Kalau ngomongin dari sisi waktu tempuh untuk kereta api Mandalungan kemarin itu 14 jam 40 menit. Ya, hampir 15 jam. Sedangkan kalau bus ini, kalau katakanlah normal, perjalanan dari Jember menuju ke Bogor kurang lebih sekitar 16 jam. Kita finishnya di Jakarta mungkin bisa 15 jam. Sama efek tol Trans Jawa ini sangat membantu untuk waktu tempuh. Jadi saat ini untuk masalah waktu tempuh bus bisa lah bersaing dengan kereta api. Itu yang pertama. Yang kedua, jam keberangkatan teman-teman. Kalau menurutku menang kereta api banget ya, karena bus ini itu dari Bogor itu berangkatnya sekitar jam setengah 12, lalu Jakarta sekitar jam 2 atau jam 3. Itu kalau secara normal itu belum jam pulang kantor.
atau belum jamnya waktunya balik lah. Tapi kalau kereta api Pandalungan kemarin dari Gambir jam 20:05 itu pas jam pulang kantor di daerah perkantoran Jakarta Pusat. Dia juga berhenti di Cikarang juga, tempat-tempatnya orang-orang yang kerja di Cikarang sekitar jam 9-an. Jadi untuk jam keberangkatan kereta menang dari barat. Dari timur juga kereta masih menang teman-teman, karena dia jamnya lebih mundur sekitar jam 3, ini jam setengah 1 udah harus kumpul di Agen. Jadi ada waktu lama pengen lama di Jembernya, kereta menang. Lalu untuk naik dan turunnya nih, kalau kereta api itu settingannya Belanda zaman dulu ya, kereta api itu stasiun terutama itu pasti lokasinya ada di dekatnya alun-alun atau di tengah kota. Sedangkan untuk moda transportasi bus itu pasti kalah. Bus itu nggak boleh berada masuk tengah kota. Jadi terminalnya itu biasanya ditaruh di pinggir kota, itu nggak bisa masuk tengah kota. Nggak semuanya sih, tapi rata-rata kayak gitu. Jadi untuk naik turun, kalau rumahnya teman-teman di kota enak naik kereta api. Cuman nih, misalkan teman-teman rumahnya atau kerjanya di daerah Bogor, Depok ataupun Tangerang, ya mendingan bus sih. Soalnya dari Tangerang atau dari Bogor ke Gambir itu juga PR juga. Itu salah satu keunggulan dari bus. Jadi titik naiknya itu fleksibel teman-teman. Lalu kita ngomongin harga nih. Dari segi harga kereta api kalah sih. Karena kereta api itu kemarin aku lihat harganya sekitar 620 sampai 700 sekian, 700 ribuan. Kalau ini untuk yang eksekutif itu harganya 440, jauh lebih murah. Dan untuk sleeper ini masih lebih murah dibandingkan kereta eksekutif Pandalungan yang aku naiki kemarin. Sekitar cuma 580, kalau yang Pandalungan kemarin sekitar 600 sampai 10. Harga kereta api jelas kalah. Lalu kita ngomongin masalah fasilitas. Wah, kalau fasilitas kita nggak bisa udah kalah telak lah. Kereta api itu nggak dapat apa-apa di sana teman-teman. Makan nggak dapet, minum nggak dapet, dengan perjalanan sepanjang itu loh ya, nggak dapat apa-apa. Ya standar eksekutif biasa lah. Terus selimut pun itu kalau pagi ditarik teman-teman. Jadi misalkan pagi gitu masih kedinginan, ditarik selimutnya, kayaknya takut dibawa pulang deh. Kalau bus dapat snack, dapat fasilitas servis makan. Terus ini teman-teman, ini kopi nih, ini kalau di kereta api 15.000, tapi 13.000 15.000 ya. Tapi kalau di sini teman-teman bisa bikin kopi ini sepuasnya, teh kopi bebas. Itu kita nggak bisa nonton apa-apa selain display yang ditampilin di ujung-ujung kereta. Kalau ini ada audio video on demand yang basisnya Android. Misalkan kita mau nonton film atau mau YouTubean atau Netflix kan bisa dari sini. Lalu masalah privacy, kereta api kan duduknya dua-dua di tempat terbuka. Kalau sleeper gini privasi banget teman-teman. Kalau segi privasi emang jauh sih. Kalau segi emang fasilitas emang bus jauh sih. Misalkan kalau teman-teman suka ngerokok di perjalanan, kita bisa ngerokok itu ketika kereta berhenti aja. Dan berhentinya kereta tuh di stasiun cuma 5 menit, 3 menit gitu. Cuma kalau di sini disediakan tempat rokok sendiri, bebas mau ngerokok kapanpun. Cuman keunggulan dari kereta api tetap waktunya bisa terukur, karena dia punya jalan sendiri dan punya jadwal perjalanan sendiri. Misalkan naik kereta api jam segini nyampe Jember, jam 10 pagi nyampe Jember. Kalau bus belum tentu. Kadang di jalan kita nggak tahu ada apa, kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lambat. Dan orang-orang itu rata-rata butuh kepastian. Aku nyampe di kota ini jam berapa gitu. Itu yang dicari oleh penumpang. Selain itu gini teman-teman, masalah tempat naiknya juga. Orang itu kalau mau ke terminal ini rasanya kayak, wah aku ke terminal kayak takut lah, ada calo lah, kena calo lah, tingkat kriminalitas yang tinggi lah, nggak steril lah. Pilih naik kereta tuh karena di stasiun itu aman. Stasiun itu steril, jadi untuk naik, untuk nunggu mereka merasa lebih nyaman, sehingga walaupun
bayar mahal dengan fasilitas yang seadanya, orang-orang masih memilih kereta api. Dan faktor rasa aman, soalnya kan banyak juga orang yang masih beranggapan bahwa bus itu masih ugal-ugalan lah dan sebagainya lah gitu. Kalau kereta api kan udah terukur, ada kecepatannya udah dibatasi juga, walaupun semua bus itu sekarang udah menuju ke arah yang lebih baik, cuman stereotip di masyarakat masih menganggap bahwa bus itu ugal-ugalan dan sebagainya. Ya walaupun nggak semua bus ugal-ugalan, tapi di masyarakat mungkin ada yang menilai bahwa bus itu masih jalannya nggak bikin gak nyaman lah gitu. Terus kalau misalnya kita bilang masalah goncangan, jujur ya, kalau udah di tol gini, kalau keadaan normal, goncangan di kereta sama di bus itu lebih gedean atau lebih kerasa di kereta teman-teman. Serius, apalagi kereta Pandelongan kemarin ya, K1 eksekutifnya itu eksekutif yang lama gitu loh. Kalau ini kan gak sesuai udara lagi. Kalau ini kan pakai Volvo B11R, suspensinya kita tahu sendiri nyamannya kayak gimana. Kembali ke masing-masing sih, sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Kereta dengan harga yang lebih mahal tapi nggak dapat fasilitas seadanya, tapi tetap dipilih sama masyarakat ya, karena emang ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut teman-teman. Terus bus, semewah apapun bus, kayak gimana, ada faktor-faktor yang mungkin nggak dimiliki oleh bus sehingga masih menggunakan kereta api. Takut kalau kebelet BAB ketika di perjalanan, itu pasti milihnya kereta api karena di bus nggak bisa untuk BAB teman-teman. Itu sih ya, itu aja sih teman-teman. Kalau aku pribadi nih, kalau pendapat aku pribadi, Jakarta Jember, milih mana? Aku milih bus. Karena apa? Walaupun aku orang yang suka sama kereta api, seneng banget, cinta sama kereta api, cuman yo rasional aja, dengan harga segitu dapat fasilitas apa gitu kan. Yes, aku sekarang mau istirahat dulu sambil menikmati kenyamanan suspensi dari Volvo B11R ini. Oke? Ini aku baru bangun jam 6.43. Kita udah sampai di daerah Tajur nih teman-teman. Adalah parkiran bus Gunung Harta Ciawi, parkiran yang atas teman-teman, bareng sama Haryanto. Lalu ada apa lagi nih, 27. Oh, ada Pandawa juga tuh. Ini kita udah masuk jam 6.46. Ayo coba parkir di mana nih? Oh, belakang ada parkiran lagi Mas Yan. Di parkiran atas Ciawi ini ada yang menarik nih teman-teman. Ada yang menarik, bus warna merah. Nah ini, yang pakai body anti mainstream. Kita coba mendekat. Oh, ini ada ANT. Dulu bus ANT Trans, sekarang Sun Gold namanya. Pakai sasis Scania K310 kayaknya nih. Arsyad Niaga Trans atau ANT untuk akap sekarang hadir lagi dengan nama Sun Gold. Dia pakai bus Scania K310 atau K360 ya nih ya. Ya pokoknya comfort safe dengan rute
Jogja Jombor menuju ke Bogor Ciawi. Menarik untuk dicoba nih habis ini. Oke teman-teman, nih kita udah sampai di ujungnya dari rute bus Gunung Harta dengan rute Jember Ciawi. Kita udah sampai di parkiran atas Ciawi. Jadi hari ini yang parkir double deckernya ada 2 di Ciawi. Yang ini di parkiran atas sama Gunung Harta yang dari Malang sore tujuan Ciawi juga parkirnya di agen depannya Harapan Jaya Tajur tadi. Masuknya sini cukup lama karena bongkaran penumpang juga lumayan banyak. Selain itu tadi juga ngepom teman-teman, agak lama juga. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.